Zi, ahau. Jingman, Aku takut. Hingman, Giman, ayo, pegang aku. Shia, Shia, ulurkan tanganmu. Sepat, pegang. pegang aku. Zi, ahau. Jangan selamatkan dia. Monsternya hampir sampai. Tinggalkan dia untuk mengulur waktu. Atau kita semua mati. Tolong aku. Monsternya datang. Lari, sekarang. Lari! How? Tolong aku. Bukankah kita tumbuh bersama? Kita teman masa kecil kan? Kenapa? Tolong aku. Shia, makan daging. Ahang? Semua yang tadi, apa itu mimpi? Shia, cepat kemari, lihat ini. Itu bukan mimpi. Itu monster berwajah manusia. Itu monster berwajah manusia. Minggir. Kelinci selucu itu. Kok bisa kalian makan kelinci? Kejam sekali. Anak beruang ini juga. Kok kalian bisa mengikatnya begini? Lepaskan sekarang. Persis seperti di mimpiku. Aku akan melepas anak beruang ini. Jangan ada yang menghalangi. Tidak, jangan dilepas. Aku mengalami mimpi pertanda. Mimpi pertanda? Makhluk itu sama sekali bukan beruang. Itu monster berwajah manusia. Kita tak boleh melepasnya. Di mimpiku, karena kita melepasnya, dia kembali dan membantai seluruh desa. Monster? Mimpi saja. Shia, kamu kebanyakan baca buku aneh. Itu cuma agak mirip manusia. Agak aneh saja. Kenapa jadi monster? Benar. Mimpi pertanda apa? Lihat dirimu, tak belajar yang benar. Seharian baca hal-hal mistis tak jelas, sampai berhalusinasi. Bukan, semua ucapanku benar. Itu benar monster berwajah manusia. Baik, kalau itu mimpi pertanda. Coba katakan. 3 menit lagi. Apa yang akan terjadi? Iya, katakan. Di titik ini dalam mimpiku, 3 menit lagi lembah di barat desa akan kena longsor lumpur. Jalan masuk gunung akan tertutup total. Shia, menurutku, kamu terdesak oleh Qingman, jadi sekarang mulai mengarang. Desa kita di tempat tinggi, tak pernah ada. Gawat, gawat. Lembahnya runtuh. Longsor lumpur. Jangan panik. Semuanya tenang. Jalannya memang tertutup. Tapi, orang luar masih bisa masuk. Paling lama 3 hari. Semua akan terbuka lagi. Ini ucapan Shia benar. Dia menebak longsor lumpur. Kalau begitu, itu benar monster berwajah manusia. Ia akan memakan kita semua. Mustahil. Gunung memang sering longsor. Dia cuma kebetulan benar. Singman benar. Mimpi ramalan itu tak ada. Menurutku, semua itu tipuan. Itu cuma beruang yang mirip manusia, bukan monster. Oh benar. Ada kabar baik. Bos besar dari grup ekologi kota malam ini akan datang meninjau desa kita. Kalau investasinya jadi, setiap keluarga di desa akan hidup lebih baik. Bagus sekali. Benarkah? Ini kabar besar. Kalau mereka berinvestasi nanti, kita tak perlu berburu lagi untuk hidup. Benar. Tapi, bos besar ini paling peduli perlindungan ekologi. Kalau dia melihat cara kita memperlakukan hewan, apa dia masih mau investasi? Dia akan mengira kita semua hanya orang barbar perusak lingkungan. Investasi lebih penting atau nyawa manusia? Karena monster ini dalam mimpiku seluruh desa kita. Cukup. Qingman memikirkan kebaikan desa. Tapi kamu terus menghalanginya. Apa? Mau memutus rezeki kami? Ayolah, Shia, ayahmu dulu. Pemburu terbaik di desa. Sejak kecil kamu tak pernah kekurangan. Tapi pernahkah kamu memikirkan kami? Berhenti menakuti orang. Menurutku kamu tak rela desa ini maju. Cepat, bawa anak beruang itu ke gunung, lepaskan. Pelan-pelan. Jangan sakiti dia. Sepat. Tidak, jangan lepaskan. Shia,
tenang. Lepaskan aku. Kamu jangan sakiti Xia. Jangan halangi aku, itu tak boleh dilepas. Mengembalikan makhluk hidup ke hutan adalah perbuatan baik. Semuanya akan mendapat pahala besar. Habislah, semuanya habis. Malam ini pukul 12 ia pasti menerobos masuk. Tak satu pun dari kita bisa lolos. Sekarang dia mengarang waktunya. Kamu mau menakuti siapa? Apa? Suara apa itu? Tak ada suara begitu di gunung ini? Seram sekali dengarnya. Bukan serigala. Bukan beruang juga. Semua, pulang. Cepat, pulang. Ambil semua sekop dan cangkul. Bawa terus. Kunci pintu dan jendela. Apapun yang kalian dengar, jangan keluar. Malam ini dia pasti datang. Xia, jangan menakut-nakuti orang. Malam ini, bos besar dari grup akan datang meninjau langsung. Seluruh desa kita harus menyambutnya di gerbang desa. Ini menyangkut masa depan desa kita. Bagaimana bisa kita pergi begitu saja? Apa ada hal yang lebih penting dari nyawa? Kalau kamu begini mau mencelakakan semua orang, Sudah, cukup. Jangan bikin ribut di sini. Jangan sampai kita merusak urusan besar desa. Ayo, kita atur di gerbang desa. Benar-benar, ayo pergi. Aheng. Kenapa kamu ke sini? Bahaya, bantu kamu. Waktu kecil, aku selalu menyebut Aheng bodoh. Tak kusangka, satu-satunya orang yang percaya padaku, ternyata dia. Aheng, terima kasih. Setelah ayah meninggal, aku berhenti berburu. Aku ke kota dan menimbun biskuit darurat dan air botol. Tak kusangka, sekarang benar-benar berguna. Monster takut suara petasan. Siapkan paku dan palu ini. Kalau pintu dan jendela dijebol monster, kita bisa cepat perbaiki. Si bodoh saja mengasah pisau. Ribet sekali. Di desa ini mungkin cuma Aheng yang mau ikut kegilaannya. Kita ini desa pemburu. Binatang buas di gunung. Melihat orang desa kita, pasti langsung menjauh. Meski itu monster, kita pastikan dia tak bisa pulang. Menyeret si bodoh sibuk percuma. Kalau setakut itu, pulang saja sembunyi di selimut. Xia, kalau kamu benar-benar takut, masuk dan sembunyi saja. Jangan berdiri di sini, merusak suasana kami. Aku bukan menakut-nakuti kalian. Monster ini sangat mengerikan. Dia buas dan haus darah. Dia pendendam. Yang paling menakutkan, dia bisa meniru manusia. Siapkan senjata, sekarang. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Sudah. Omongan gila lagi. Dengarkan aku. Bos besar sebentar lagi tiba. Nanti jangan merusak suasana. Gawat, sesuatu terjadi. Ada masalah, beberapa keluarga di desa. Anjing penjaga mereka, semuanya mati. Sepertinya digigit sampai mati. Ini kenapa? Anjing pemburu desa kita. Biasanya galak sekali. Siapa yang bisa melukai mereka? Dalam mimpiku, sebelum monster berwajah manusia menyerang, anjing penjaga juga dibunuh diam-diam semalam. Ini tandanya. Ia sedang membuka jalan. Ini ulah monster berwajah manusia. Ia membunuh semua anjing penjaga di seluruh desa. Dengan begitu, saat ia menyerang malam ini, tak ada yang memberi peringatan. Tolong percaya padaku, ini bukan kebetulan. Xia, kamu terlalu ekstrem. Iwan juga punya perasaan. Jangan anggap mereka sekejam monster. Semua makhluk harus hidup damai. Ia pasti hanya lapar, lalu tak sengaja melukai mereka. Tak sengaja? Semua anjing di desa digigit mati. Kamu bilang itu tak sengaja? Jiang Qingman, sadarlah, bisa tidak. Asal kita meletakkan senjata dan menunjukkan niat baik, mereka pasti bisa merasakannya. Hewan itu seperti manusia. Mereka juga ingin damai. Omong kosong. Monster tetaplah monster.
Mana mungkin ia punya sisi manusia? Jiang Qingman, pemikiran kotamu itu, di tempat terpansil begini, sama sekali tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Di kota, aku merawat kucing liar dan anjing liar. Asal kita baik pada mereka, mereka bisa dilunakan. Berita juga bilang begitu. Benar, Qingman lama tinggal di kota dan sering menolong hewan kecil. Dia sangat berpengalaman. Mungkin Qingman benar. Mereka makhluk hidup. Mungkin bisa diajak bicara. Bagaimana kalau kita bakar senjata kita untuk menunjukkan ketulusan? Tidak, jangan bakar senjatanya. Xia, berhenti bikin ribut. Pikiran Qingman lebih maju. Tak apa kalau kamu belum paham. Membakar senjata adalah langkah desa kita menuju peradaban. Zi memang paham. Tidak boleh dibakar. Senjata itu penyelamat kita. Tanpa senjata, desa kita seperti domba menunggu disembelih. Kenapa kamu banyak ulah? Qingman melakukan ini demi kita. Kamu mau mengutuk kita semua mati? Kalau dipikir-pikir mungkin dia memang pembawa sial. Dulu, kalau dia tak menangis merengek, minta roti panggang kota, apa ayahnya akan kecelakaan di kota, menurutku dia sedang mengutuk desa kita. Tutup mulut. Apa aku salah? Soal ayahmu itu, orang desa. Semua tahu kebenarannya. Kamu pembawa sial. Tutup mulut. Apa, mau memukulku? Xia tidak jahat. Si bodoh melindungi orang gila. Benar-benar cocok. Jangan buang kata-kata. Cepat bakar senjatanya. Biar para binatang buas melihat ketulusan kita. Baik, bakar. Minggir! Yang perlu kukatakan, sudah aku katakan. Yang bisa kulakukan, sudah kulakukan. Aku sudah berusaha. Sekarang terserah kalian. Aheng, kita masuk. Sok berakting. Tanpa kamu, satu desa bakal mati. Benar. Ayo. Masuk, cepat. Semuanya berhenti dulu, sebarkan kabar. Ambil bangkai anjing itu dan buang ke hutan luar desa. Bos besar hampir tiba. Jangan sampai dia melihatnya. Tunggu, Qingman. Bangkai-bangkai itu bisa menarik binatang buas dari gunung. Para tetua dulu bilang, Sudah kubilang, hewan juga mengerti manusia. Desa kita sudah ratusan tahun, tak pernah ada kejadian begini. Jangan dengarkan Wuxia menakut-nakuti orang. Baik, kita lakukan begitu. Datangi tiap rumah dan beritahu semua orang. Rumah yang punya anjing mati harus membuangnya ke hutan luar desa. Baik. 5, 4, 3. suara apa itu? Ada apa ini? Kenapa kalian takut begitu? Kami cuma bawa makhluk kecil. Ulang. Masa sampai begitu? Wuxia, ketemu ada monster kan? Mana monsternya? Monster itu kenapa tiba-tiba berhenti menyerang? Ini dari mana? Baru kami temukan di hutan. Makhluk kecil. Dia terluka sedikit. Kelihatannya anak beruang. Tapi wajahnya agak aneh. Benda ini kenapa mirip sekali dengan yang kita lepaskan? Benar juga. Ini anak monster berwajah manusia. Kamu tahu dari mana? Siapa bilang? Monster berwajah manusia itu buas dan haus darah, apalagi soal anaknya. Kalau anaknya kena bau manusia. Makhluk kecil ini kelihatan lucu. Hei, jangan sentuh ini anak monster itu. Kembalikan sekarang sebelum tim penyelamat. Sampai di sini, jangan pancing monster itu lagi. Dengarkan aku, kembalikan ke tempatnya. Masih sempat. Xia, bisa tidak kamu berhenti menakuti semua orang? Katamu monster akan menyerang desa. Hasilnya, Sekarang kamu mengarang monster lagi? Menurutku, kamu sudah berkhayal. Tidak. lihat. Lukanya parah. Kalau dikembalikan, itu sama saja membiarkannya mati. Dengarkan aku, lepaskan. Tidak mau. Aku akan merawatnya sendiri.
Qingman, anak ini kelihatannya tidak beres. Ini bukan anak beruang biasa. Lebih baik lepaskan saja. Ayah, ini makhluk hidup. Mana bisa aku melihatnya mati begitu saja. Kalau ayah tak izinkan aku memeliharanya, aku tak mau makan. Baik, baik. Kalau kamu benar-benar mau merawatnya, hati-hati dengannya. Jangan dipelihara. Benar-benar jangan. Gawat, gawat. Baru ada kabar. Tim inspeksi grup tertahan longsor lumpur. Mereka belum bisa datang. Mereka suruh kita pulang istirahat dulu. Anak monster itu tidak boleh dipelihara. Monsternya akan segera menemukan kita. Tolong, lepaskan saja. Bisa diam tidak? Kamu menyebalkan sekali. Di sana, di sebelah sana. Monsternya di mana? Tak ada apa-apa di sana. Aku melihatnya. Aku benar-benar melihatnya. Monster berwajah manusia itu di sana. Dia orang gila yang meracau. Ayo pergi, pergi. Ayo, cepat. Pulang, semua pulang. Ayo pulang. Kunci pintu dan jendela. Makan, ayo makan. Makanlah. Kenapa tak mau makan? Daun ini segar sekali. Masih tak mau. Rewel sekali. Dikasih yang bagus malah tak mau. Qingman, menurutmu, mungkin saja dia pemakan daging? Makan daging menjijikkan sekali. Anak sekecil ini pasti makan tumbuhan. Aku saja bisa makan. Dia juga pasti bisa. Pasti. Dia cuma tak suka daun ini. Ada benarnya juga. Kamu pergi cari daun segar untukku. Yang muda, jenisnya beda-beda. Qingman, di luar sudah gelap. Bagaimana kalau aku pergi besok? Ku bilang pergi, ya pergi. Ayahku kepala desa. Kamu berani membantahku? Baiklah, aku pergi. Tunggu. Bawa ini, hati-hati, ya? Qingman, kamu pergi sekolah, pulang-pulang auramu beda. Tentu saja. Di sekolahku, aku anggota OSIS. Kalau tak punya wibawa, mana bisa? Benar kan? Hingga malam begini, merepotkan sekali. Siapa? Siapa di sana? Semalam, monster itu tak datang. Tunggu 3 hari lagi tim penyelamat tiba. Saat itu kita semua aman. Semoga selamat. Ayo, kita cek desa. Aneh sekali. Cari daun bisa sejauh apa? Semalaman tak pulang. Pasti sembunyi bermalas-malasan. Qingman, mungkin dia tersesat. Hutan di luar desa itu. Siang pun mudah bikin orang muter-muter. Qingman, tadi kamu bilang apa? Semalam ada warga keluar desa dan belum pulang. Jangan bilang kamu mau bilang monster berwajah manusia menyerang desa, lalu memakannya. Aku tidak bercanda. Bisa jadi benar monster itu. Usia, bisa berhenti menghayal? Kita besar di desa ini. Hutan itu, mata tertutup pun kita bisa pulang. Memang bisa terjadi apa? Paling-paling, dia cuma malas dan tidur pulas. Benar, pasti begitu. Dasar pemalas, anak beruangku. Semalaman kelaparan tanpa daun. Kalau kutemukan dia, dia harus tanggung akibatnya. Aku pergi sekarang, mencarinya di hutan luar desa. Sekalian kupetik daun segar. Ayo, Berhenti. Jangan pergi. Keterlaluan sekali. Dia tahu anak beruang kita, menunggu daun, tapi masih berani malas-malasan. Kalau ketemu dia, akan kusuruh dia berlutut, minta maaf pada si kecil. menurutku, dia pasti di atas pohon, sedang tidur. Tak berguna. Cari daun saja malas. Ayo, dasar. Baju merah. Aheng, kamu menemukan apa? Gawat. Berhenti. Lihat. Potongan baju ini. Semalam, orang yang masuk hutan luar desa
mungkin sudah mati. Lepaskan anak itu. Sekarang, monster itu mungkin ada di dekat sini. Kain robek mau menakutiku. Monster? Mana? Suruh dia keluar menggigitku. Aku yang membesarkan anak ini. Aku tak akan melepasnya. Kamu bisa apa? Di hutan jelek ini, cuma ada kelinci dan ayam hutan. Menurutku, kamu cuma menakuti diri sendiri. Aduh, sudahlah. Mana monsternya? Keluar dan gigit aku. Ayo. Tunggu, tahan dulu. Tunggu. Itu di sana. Wuxia, kamu mau bikin ulah apa? Jingman, jangan buang waktu dengannya. Selalu curiga terus. Kamu ngakopek? Bukan, aku sungguh melihatnya. Monster berwajah manusia dan bertubuh buas. Tepat di mulut gua. Lihat. Lihat. Siapa yang tanya si bodoh ini? Dia cuma menggumam dan mengangguk. Kamu juga melihatnya? Bodoh sekali. Kenapa dengannya? Suaranya aneh. Memangnya kenapa lagi? Dia lapar. Sejak semalam dia belum makan apapun. Dikasih daun juga nggak mau. Manya sekali. Dia hewan karnivor. Kalau kamu paksa makan rumput, dia bisa mati kelaparan. Kamu tahu apa? Manusia lahir dengan hati baik. Binatang juga sama. Mana ada yang lahir langsung makan daging. Kalau dilatih baik-baik, dia tetap bisa hidup vegetarian. Jangan ikut campur. Lihat, bukankah dia mau masuk ke gua itu? Mungkin gua itu rumahnya. Mungkin di dalam ada daun muda kesukaannya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo lihat. Ayo, cepat. Jangan masuk. Itu sarang monster. Di dalam berbahaya. Bau apa ini? Kayak tumpukan daging busuk. Busuk sekali. Jangan-jangan, di dalam benar ada mayat. Bau sekali. Aku mau muntah. Ada apa di dalam sana? Sudah kubilang jangan masuk. Di dalam itu mungkin gua monster itu. Masuk ke sana berbahaya. Kamu belum selesai juga? Suruh saja dia keluar gigi aku. Tiap hari begini, muak aku. Benar, kami tetap akan masuk lihat. Ahau, kamu cek dulu. Lihat apa yang ada di dalam. Ahau, demi masa lalu kita kenal sejak kecil. Tolong dengarkan aku. Jangan masuk. Di dalam berbahaya. Ahau, kamu sebenarnya dengar aku atau dengar dia? Dia bilang jangan pergi, kamu langsung diam? Aku ini penting tidak buatmu? Sudahlah. Kalau Ahau tak mau, aku saja. Kalian semua memang ingin cari mati? Memangnya kenapa? Aku tak percaya. Ada yang menakutkan di dalam. Tunggu di sini. Ahau. Serius. Jangan takut. Xia. Sok peduli apa? Bukannya kamu ingin Ahau celaka, supaya membuktikan ucapanmu benar? Tunggu saja. Kalian pasti menyesal. Baik-baik. Kami akan menyesal. Sayang sekali, ya. Monster berwajah manusia, dia makan orang. Ahau, dia. Ahau, kamu ngapain? Apa? Kukira tebakanmu benar? Gimana teriakanku tadi? Aku teriak pakai suara dipelintir. Mirip kan? Kalian takut setengah mati. Ahau baik-baik saja. Kecoa? Di gua itu kosong. Sekarang bisa diam? Dia tidak menyerang. Mungkin karena anaknya ada pada kita. Taruh sekarang. Ayo pergi. Sudahlah, jangan pura-pura. Kamu cuma mau dia buang. Anak beruang Qingman. Biar dia sedih. Kok kamu jahat sekali? Mau aku taruh si kecil? Mimpi saja. Lepaskan. Dasar bodoh. Kamu gila, kayak orang liar. Tak punya sopan santun. Aku peringatkan, memukul orang itu melanggar hukum. Paheng, turunkan tongkatnya. Sudah. Buat apa ribut? Dengan orang bodoh, kalau dia mau menaruhnya biarkan saja. Lagi pula anak kecil ini, tidak mau makan. Pak tahu diuntung. Kamu sendiri yang buang berkahmu.
Kalau kamu mati, jangan salahkan aku. Taruh. Cepat. Nanti terlambat. Baik. Gawat, Ada apa? anak beruang. Mati. Anak beruang. Bangun, kumohon. Kenapa tak bergerak? Anak beruang. Anak beruang. Tak bernapas. Dia sudah mati. Masih bernapas. Tapi lemah sekali. Mungkin kelaparan. Siapa punya daging? Ambil daging. Tidak. Anak beruangku tak mungkin makan. Hal menjijikan begitu. Dia hampir mati kelaparan. Beri dia daging sekarang. Sekarang. Makan, makan, makan dagingnya. Ayo. Cepat suapi dia. Anak beruangku makan daun muda. Kamu terus memaksanya makan daging. Kamu mau membunuhnya? Dia hewan karnivora. Dia harus makan daging. Merbirinya makan daun. Justru akan membunuhnya. Monster itu ada di gua. Kalau anak ini mati kelaparan, kita semua ikut mati. Berhenti menakuti orang dengan monster. Monster apa? Aku yang membesarkan anak beruang ini. Dia makan apa? Aku yang tentukan. Jangan banyak bicara. Biar aku suapi. Tidak. Tidak. Minggir. Kamu yang minggir. Habislah, dia benar-benar berhenti bernapas. Ini semua salahmu. Kamu memaksa memberinya daging mentah. Kalau kamu tak merebutnya dariku, mana mungkin anak itu jatuh mati. Kamu sengaja. Sekarang bukan waktunya. Anaknya sudah mati. Monster itu akan segera muncul. Kita harus pergi sekarang. Pergi? Kamu membuat anakku mati. Sekarang mau kabur? Sejak aku merawatnya, kamu selalu membansinya. Kamu sengaja membunuhnya. Wuxia, kenapa kamu jadi sekejam ini? Anak itu baru mati. Kamu tak punya simpati sama sekali. Dia memang kasar sejak kecil. Ikut ayahnya membunuh di gunung. Kau berharap dia punya simpati. Kalau kalian mau mati, aku tak akan menahan. Kalau begitu, Aheng, ayo pergi. Kalian semua urus diri masing-masing. Urus diri sendiri. Kamu mau menakuti siapa? Singman, Aku tidak takut. Monster berwajah manusia, keluar kalau berani. Di belakangmu. Belakang apa? Masih mau menipuku? Kamu sama seperti Wuxia, mau menakutiku, ya? Kau kira aku bodoh? Jingman, Semuanya lari, cepat, lari, Lari. semuanya pulang, ambil semua makanan. Bawa semuanya, kunci rapat pintu dan jendela. Lalu, ambil apapun yang bisa jadi senjata. Monsternya hampir sampai. Xia, omong kosong apa lagi? Baru diam, sekarang mulai lagi? Monster dari mana? Kamu sengaja mau bikin desa kacau lagi ya? Ini benar. Zheng Qingmen membunuh anak monster itu. Sekarang monsternya mengamuk. Kalau kita tidak lari, kita semua mati. Monsternya datang. Monsternya datang. Satu orang gila mengoceh, satu si bodoh melambai-lambai. Kalian sedang main sandiwara? Singman itu biasanya daging saja tak makan. Mana mungkin dia membunuh monster? Jangan fitnah dia. Terserah kalian percaya atau tidak, lari dulu selamatkan nyawa. Aku sudah menghubungi regu besar penyelamat. Mereka sudah di jalan. Tolong. Lihat, mereka sudah kembali. Sudah kubilang, mana ada monster? Apa itu? Tolong. Tolong. Lari, lari. Monster. Ada monster. Lari. Lari. Pergi. Ada monster di sini. Benda itu cepat sekali. Hampir menyusul kita. Ada darah di taringnya. Mengerikan sekali. Wingman, kalian tersesat di gunung, lalu salah lihat? Bukan ini. Bukankah itu Pak Liu? Jadi, begini cara desa kalian menyambut tamu.
Pak Leo, Pak Leo. Ayah, monster itu benar-benar menakutkan. Sebaiknya kita... Apa yang lebih menakutkan daripada miskin? Jingman, kamu anak kuliahan. Nanti tak perlu cemas soal uang. Pikirkan juga desa ini. Monster? Konyol. Ini sudah zaman apa? Pengetahuan orang desa kalian sebegitu terbelakangnya. Dia datang. Di balik pohon. Tepat di balik pohon. Mana? Monsternya mana? Dia lari. Petasan membuatnya takut. Monster macam apa? Takut pada petasan. Monster Nian, ini belum tahun baru. Shia, jangan bikin kacau. Petasan ini kami siapkan untuk Pak Liu. Semuanya sudah diatur. Jangan sebut monster lagi. Kalian tahu diri juga. Kalian harus tahu. Banyak orang memohon saya berinvestasi. Tapi tak saya gubris. Tapi hanya begini. Ketulusan kalian. Tentu bukan. Keluarkan semua yang kusuruh. Kalian siapkan. Cepat, sambut Pak Liu dengan baik. Baik, Jangan dinyalakan. Senjata kita sudah habis dibakar. Sekarang petasan satu-satunya yang bisa menahan monster itu. Kalau petasan juga dibakar, kita benar-benar tak punya cara lagi. Lalu kenapa? Saya jauh-jauh dari kota untuk mendanai pembangunan kalian. Beberapa renting petasan saja, tak rela kalian nyalakan. Apa investasi saya terlalu kecil? Kalian meremehkannya. Kalau begitu, saya pergi sekarang. Biar desa kalian tetap miskin selamanya. Pak Liu, jangan marah. Anak itu tidak mengerti. Masih bengong apa? Cepat keluarkan petasan. Dan nyalakan semua. Jangan dinyalakan. Minggir kamu. Habislah kita, benar-benar habis. Dia ada di sana. Tak apa, tak apa. Baik, biar saya lihat sendiri. Monster macam apa yang membuat kalian ketakutan? Pak Liu, Jangan cerewet. Saya tak sepenakut kalian. Saya ingin lihat. Benda aneh apa itu? Apa yang bisa membuat bocah itu setakut itu? Bertahun-tahun saya keliling dunia. Apa yang belum saya lihat? Kalaupun ada monster, saat melihat saya, dia harus memanggil saya kakek. cepat. Cepat cek. itu Pak Liu. Pak Liu, Jangan ke sana. Pak Liu, Anda baik-baik saja? Saya tidak apa-apa. Monster apa? Itu cuma beruang terluka. Tapi, wajah beruang itu kenapa mirip manusia? Itu Memang dia. Sekarang dia cuma pura-pura. Kita harus bunuh dia sekarang. Tunggu, makhluk ini harta karun. Kalau kubawa ke kota dan kutaruh di kebun binatang, biar orang melihatnya. Tiket 5 yuan. Aku pasti untung besar. Ayo, ikat dia. Jangan ikat. Kalau dia bangun, yang mati nanti. Kita semua. Menurutku kamu mau menyembunyikan hartaku, lalu cari uang sendiri. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Kalau tak dibunuh sekarang, nanti kita semua akan mati. Aku melakukan ini demi kebaikan semua. Jangan sok mulia. Begini saja. Kalian semua, siapapun yang mengikatnya dan menyerahkannya padaku, akan kuberi desa kalian. Tambahan investasi 1 juta. Setuju. Shia, jangan menghalangi lagi. Minggir. cepat. Tidak, Ikat dia. Tahan dia. Pak Kepala Desa, jangan diikat.
Ayo. Warga desa sangat antusias. Kedepannya, setelah investasi masuk dan wisata ekologi dibangun, ekonomi kita pasti melesat. Bagus. Ini berkat Bos Liu. Memilih desa kita. Mari kita bersulang untuk beliau. Saya minum duluan sebagai hormat. Ayo, habiskan. Jingman, menarilah untuk semuanya. Baik. Bagus. Biar aku tusuk. Lihat beruang ini. Sudah mati atau belum? Jangan sentuh. Apa benar sudah mati? Lemah sekali. Apa yang kamu takutkan? Jangan sentuh. Apa yang ditakuti? Nyali kamu kecil sekali. Itu cuma beruang lemah. Memangnya bisa memakanmu? Pergi, ambilkan darah dan daging mentah. Anak beruangku perlu sedikit tenaga. Monster pembawa uangku. Jangan pergi. Kalau diberi daging mentah, tubuhnya membesar 10 kali. Nanti, tak ada yang bisa kabur. Omong kosong. Kalau monster pembawa uangku mati kelaparan, kamu sanggup ganti rugi? Hei, beri makan monster pembawa uangku sampai kenyang. Tidak boleh. Dasar bocah. Asal monster itu tak makan darah dan daging mentah, kita aman. Gawat. Gawat. Cuma setetes darah. Kenapa kamu heboh sekali? Jangan bilang, dia akan membesar lalu memakanku. Beruangnya mana? Kok hilang? Pergi, kejar. Kejar monster pembawa uangku, cepat. Baik, Pak. Jangan pergi. Lepaskan. Tunggu. Bawa obor. Binatang buas takut api. Makhluk itu, 10 pun bisa kulawan. Buat apa obor? Cuma bikin lambat. Sial sekali. Terjebak dengan orang gunung. Masih harus dengar mereka. Ngoceh cerita hantu ngawur. Aku tak percaya monster. Apa-apaan ini? Hujan? Kenapa hujan ini bau sekali? Orang itu di hutan luar desa digigit anjing liar. Kenapa teriak sekeras itu? Pak Liu, asisten Anda mungkin sudah mati. Jangan ngawur. Sial sekali. Jangan sentuh Xia. Dasar bodoh. Minggir. Jangan ganggu Xia. Wuxia, kamu dan Aheng, minta maaflah pada Pak Liu. Sekarang, aku mau dia berlutut minta maaf. Kalau tidak, aku tak akan investasi di desa kalian sepeser pun. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Wuxia, minta maaflah baik-baik pada Pak Liu. Baik, kali ini kubiarkan dulu. Setelah kutemukan monster pembawa uangku, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kamu, dan kamu, jalan. Kalian ikut aku. Kalau kamu mau pergi, silakan. Tapi apa hakmu menyeret warga ikut? Jangan bilang aku tak memperingatkanmu. Monster itu mungkin masih
Di dalam hutan. Kalaupun di hutan, aku tak takut. Memangnya, dia bisa memakanku? Jalan. Lari kemana dia? Suara apa itu? Lari kemana itu? Suara apa itu? Kamu mabuk ya? Mana ada suara? Dengar. Hari ini, temukan monster pembawa uangku. Jangan beralasan. Kalau tidak ketemu, hari ini kamu tak usah pulang. Cari di sana. Jangan main hantu-hantuan denganku. Monster, omong kosong. Berani, tunjukkan dirimu. Siapa? Siapa yang bersuara? Kenapa jongkok di situ? Bangun, ikut aku kembali. Lama sekali. Kalau kamu tak jalan, gajimu bulan depan kupotong. Tunggu apa lagi? Pak Liu. Selaka. Mereka pasti kenapa-kenapa. Kita harus lari. Kalau tidak, kita terlambat. Jangan bikin orang panik. Ini, mana ada monster di sini. Apalagi pembantaian. Pak Liu belum kembali, kamu malah menghasut orang pergi. Menurutku kamu memang cari masalah. Pak Kepala Desa, di hutan luar desa benar ada monster. Ayah. Jeritan tadi benar-benar aneh. Bagaimana kalau... Diam. Sudahlah, kalian tak percaya. Aheng, ayo pergi. Tidak boleh pergi. Saat Pak Liu kembali, dan tak melihat siapapun, dia takkan investasi di desa kita. Ini urusan besar. Untuk desa kita. Aku takkan biarkan kamu merusaknya. Xia, kenapa kamu tak mengerti? Pak Liu, harapan seluruh desa kita. Benar, tunggu saja dulu. Mungkin Pak Liu sebentar lagi kembali. Apa sing? Gempa? Atau dari gunung? Lari, sekarang, nanti terlambat. Tidak, hari ini, meski benar gempa, kita tunggu Pak Liu. Keluar dulu. Minggir, biarkan kami pergi. Lepaskan. Ayah, sebaiknya kita cari tempat sembunyi dulu. Saat Pak Liu kembali, kita jemput dia. Belum terlambat. Benar. Anak gadis memang penakut. Di hutan liar begini, mana mungkin ada. Kamu lihat aku tak percaya, jadi pura-pura mistis. Menoleh. Cepat. Ambil senjata, ambil sabit, senapan berburu. Semua senjata sudah kita bakar. Kita dengar kata Cingman. Semuanya dilempar ke api. Kenapa semua menatapku? Tak ada senjata? Cari batu. Cari tongkat. Benar. Dasar manya semua. Kamu masih berani bicara. Sekarang bukan, waktunya saling menyalahkan. Xia, bukankah rumahmu? Sudah diperkuat? Bawa kami ke sana. Xia, dulu kami salah. Kami harusnya percaya padamu. Kita satu desa. Tolong izinkan kami bersembunyi. Kumohon, Xia, kamu tak bisa membiarkan kami mati. Xia, kalau ayahmu ada, dia tak akan tega melihat warga desa menderita. Benar. Baiklah, ikuti aku. Ayo. Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Masuk sekarang. Masuk. Jangan dorong, jangan dahulukan lansia dan anak-anak.
Terus dorong, tak ada yang bisa masuk. Cepat, jangan dorong. Jangan berhenti. Ayo. Cepat, Jingman. Jingman, cepat. Cepat. Aku tahu. Jangan desak aku. Tutup pintunya. Tahan. Tahan, tahan. Sudah pergi? Monster itu benar-benar ada. Jadi yang Shia bilang, selama ini benar. Sekarang, semua senjata kita hilang. Kalau monster itu kembali, kita harus bagaimana? Benar. Sabit dan senapan berburu sudah kita bakar. Sekarang kita tak punya apa-apa. Kalau pintu itu dijebol monster, kita seperti domba menunggu disembelih. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena ceramahmu soal menghormati nyawa, menyuruh kami melepas binatang itu, membakar senjata, apa kami akan? Seperah ini, Kalian sendiri yang memilih membakarnya. Kenapa sekarang malah menyalahkanku? Ya, Kenapa salahkan Cingman? Kalian sendiri yang membakarnya? Mulai kurang ajar, ya? Cukup. Semuanya, tenang dulu. Keadaan sudah begini. Menyalahkan Man-Man juga percuma. Benar. Kamu yang menyuruh anakku masuk ke hutan luar desa, mencari daun muda itu. Sampai sekarang anakku belum memberi kabar sedikit pun. Apa dia sudah digigit mati monster itu? Kembalikan anakku. Cukup. Apa gunanya dibahas sekarang? Jingman niatnya baik, hanya berakhir kacau. Dia juga tak tahu. Hasilnya akan begini. Benar. Cingman kan tak tahu monster itu begitu buas. Tapi Wuxia tahu. Dia tak pernah memperingatkan kita untuk memperkuat rumah. Hanya rumahnya sendiri. Sekarang kita terpaksa berdesakan di gubuk kecil jelek ini. Aku tak memperingatkan kalian soal melepas binatang buas, membakar senjata, sampai memelihara anaknya. Kapan aku tak mengingatkan, tapi siapa yang percaya? Kamu yang tak menjelaskan jelas-jelas betapa mematikannya monster itu. Kalau dari awal kamu jelaskan akibatnya, mana mungkin aku tak menyuruh semua waspada. Aku tak menjelaskan, aku sudah bilang, itu bisa membantai desa. Orang-orang bisa mati. Tapi kalian bilang, aku kebanyakan baca novel. Aku bilang, jangan pelihara anaknya. Itu akan membuat monster murka. Tapi kalian bilang aku tak punya belas kasihan. Nah, bagus. Begitu terjadi bencana. Kalian salahkan aku tak menjelaskan? Shia, Cingman juga baru pertama kali menghadapi hal begini. Dia tak sengaja. Monster itu siapa sangka sebuas itu? Wuxia, jangan keterlaluan hanya karena kamu benar. Halo? Apa? Itu tim penyelamat. Mereka bilang, monster itu terlalu buas. Peralatan mereka kurang. Mereka butuh waktu mengirim logistik. Lalu, kita tetap di desa dan lindungi diri dulu. Tunggu mereka datang. Harus tunggu sampai kapan? Tempat sialan ini, sedetik pun aku takut. Aku tak mau tinggal di sini. anak monster itu, kita sudah membunuh semuanya. Pasti dia dendam pada kita. Mana mungkin dia mengampuni kita? Kalau tim penyelamat terlambat, kita semua mati. Andai tahu begini, dulu kita harus dengar Shia. Tak akan bakar senjata atau melepas monster itu. Sekarang lihat akibatnya. Minta tolong ke langit pun tak dijawab. Minta bumi pun tak ada yang menolong. Kalau senjata tak dibakar pun, kamu berani keluar melawannya sendirian? Kenapa tidak? Kita semua lahir dari keluarga pemburu. Asal ada senjata dan beberapa orang di luar, kita bisa mengkepungnya. Setidaknya, kita tak perlu sembunyi di sini, menunggu mati kan? Benar. Lagi pula kita banyak. Tak mungkin terus bersembunyi di sini. Orang tetap harus makan dan minum air. Jangan panik. Di rumah ini, aku sudah menimbun cukup makanan dan air. Untuk 2-3 hari. Harusnya aman. Di luar berbahaya. Kalau kita nekat keluar, aku takut akan ada yang mati. Kita tunggu kabar tim penyelamat dulu. Kalau mereka benar-benar tak bisa datang, nanti kita cari cara keluar. Tidak bisa. Tidak. Siapa tahu persediaanmu itu cukup atau tidak? Ini rumahku. Kamu tak berhak bicara. Kalau mau persediaan, tutup mulut dan nurut. Shia benar.
Semuanya tenang dulu, hemat persediaan. Saat tim penyelamat datang, kita aman. Siapa? Malam-malam mengetuk pintu, mau mati? Aku, Qiangzi. Qiangzi, Kamu selamat. Kami hampir mati ketakutan. Aku datang. Jangan buka. Yang di luar, itu bukan dia. Dia sudah dimakan monster. Lupa, di hutan aku lihat bajunya berdarah. Mana mungkin dia masih hidup dan mengetuk sekarang? Itu pasti monster. Dia meniru suara Qiangzi. Aku Qiangzi. Aku takut sekali. Biarkan aku masuk. Bu, aku tahu ibu di dalam. Aku Qiangzi. Di luar dingin sekali. Bukan pintu untukku. jangan-jangan Qiangziku benar-benar pulang. Sejak kecil dia takut gelap, juga takut dingin. Dia pasti belum mati. Dia pasti cuma bersembunyi. Aku juga rasa itu Qiangzi. Mungkin dia cuma tersesat. Kalau kita tak buka pintu, lalu dia bertemu monster, dia benar-benar mati. Aku tak bisa biarkan Qiangziku mati di luar. Aku mau bukakan pintu. Jangan pergi. Itu anakku di luar. Mana mungkin aku diam saja melihat dia diseret monster. Itu bukan anakmu. Itu monster. Monster. Mana mungkin monster bisa ngomong. Aku buka pintunya. Sudah kubilang. Monster ini cerdik. Dia bisa meniru orang. Termasuk suaranya. Sekarang dia cuma mengelabui kita supaya buka pintu. Begitu pintu terbuka, kita semua akan mati. Kalau memang itu Qiangzi, Wuxia, enggak bisakah kamu mengerti? Hati seorang ibu, kok kamu sekejam itu? Aku kejam? Dulu Qiangzi. Kalau bukan karena omonganmu ke hutan, mana mungkin dia mati? Kamu, Cukup, diam. Ibu, kakiku sakit. Ibu, buka pintunya. Kalau nggak dibuka, aku benar-benar akan ditangkap monster. anakku, ibu buka sekarang. Jangan. Jangan pergi. Tutup. Cepat tutup pintunya. Sekarang percaya, yang di luar itu bukan putramu. Itu monster. Dia menipu kita agar buka pintu. Kenapa kamu kasar sekali? Dia tidak sengaja. Dia cuma rindu putranya. Perlukah kamu membentaknya begitu? Aku kasar? Kalau tadi aku tak sempat, dia sudah dimakan monster. Kamu masih sempat menyalahkanku? Sudah, jangan ribut. Monster itu pasti sudah marah besar. Xia, kita harus bagaimana? Monster bisa datang kapan saja. Kita harus kabur sekarang. Monster bisa datang kapan saja. Kita harus lari sekarang. Jangan. Di luar penuh kabut. Tak ada tim penyelamat menunggu. Bagaimana kalau kita bertemu monster? Lalu bagaimana? Tetap di sini. Pintu ini masih bisa menahan. Keluar berarti cari mati. Singman benar. Gunung sedang berkabut. Kita hampir tak bisa melihat. Kalau dia bersembunyi di kabut lalu menyerang, kita tak sempat bereaksi. Lagi pula di sini, kita jauh dari jalan keluar desa. Kita harus melewati hutan luar desa, lalu jalan gunung lagi. Entah berapa lama itu. Iya, Pintu ini tak akan tahan kalau monster menghantam lagi. Aku ingat, di desa ada 2 mobil van, kan? Di pintu masuk, kita bisa pakai mobil van untuk kabur. Tak ada yang tahu kapan tim penyelamat datang. Tapi monster bisa datang kapan saja. Kita tak bisa buang waktu lagi. Menurutku Xia, ada benarnya daripada menunggu monster mendobrak pintu. Lebih baik kita semua ambil risiko. Betul, benar. Kita ikuti kata Xia. Semuanya ikuti arahannya. Ini, pegang. Kalau melihat monster, lempar petasan ini keluar. Monster itu takut suara keras. Sisanya, aku yang bawa untuk di jalan. Jalan. Buka pintunya. Bau darahnya menyengat. Monster itu
Sudah makan berapa orang? Bau darahnya menyengat. Monster itu, Sudah makan berapa orang? kita, ayo jalan. Kenapa kabutnya setebal ini? Jangan bicara. Tetap dekat denganku. Di gunung kabut memang tebal. Monster itu mungkin bersembunyi di dalamnya. Kalau ada apa-apa, aku langsung nyalakan petasan. Hati-hati. Semuanya rapat. Pegangan tangan, jangan sampai terpisah. Cepat. Jangan bergerak sembarangan, lihat jalan. Kamu mau apa? Kalau kamu memperlambat kami, lalu monster mengejar, itu salahmu. Bayangannya. Kenapa bayangannya? Bayangan di tanah. Ada satu lebih. Bayangan di tanah. Lebih satu. Jangan teriak. Jangan panik. Shia, awas. Ayah. Jangan. Jingman, Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku. Binatang, lepaskan putriku. Ayah, Jingman, lari. Jingman. ya, maaf. Aku tak bisa menolongmu. Bukan aku yang mencelakaimu. Kamu sendiri yang memilih menyelamatkanku. Jingman. Cepat lari. sepat, sini sepat. Kingman, kamu lihat Ahau. Tidak. Aku tak melihatnya. Cepat. Mobil van di gerbang desa. Pergi. Cepat ikuti. Naik. Biarkan aku naik. Tunggu, jangan jalan. Ahau, Tolong aku, Ahau. Kingman, Ahau, sepat, naik. Ahau. Ahau, ayo. Jangan biarkan dia naik. Monster itu akan ikut. Jalan, sekarang. tolong aku, tunggu aku. Ahau, Monsternya menyusul. Kita semua mati. dia teman kita. Ahau, Ahau, Jangan, sudah terlambat. Tolong, jangan. tolong.
Tidak. Untung dia tak naik. Kenapa menatapku? Aku tak salah. Dia sendiri larinya lambat. Memangnya kita semua harus mati bersamanya? Aji. Tadi kalau telat sedetik saja, kita semua mati. Aku melindungi semua orang. Ahau tak mati sia-sia. Kami teman dekat. Dia pasti tak mau mencelakai semua. Benar kan? Azi. Kalau tadi aku tertinggal, aku juga pasti menyuruh kalian pergi dulu. Baik. Aku mengerti. Wuxia, kamu gila. Sosok di depan itu, ada yang aneh. Seluruh tubuhnya, cuma lengannya, bergerak kaku seperti mesin. Itu monster itu, dia menyusul kita. Kita harus apa? Aku tak mau mati. Investasi desa itu belum beres. Aku belum tinggal di rumah besar. Aku sungguh tak mau mati. Diam. Kalau mau hidup, tutup mulutmu. Apa itu tim penyelamat? Kabut terlalu tebal. Apapun itu, pasang sabuk dulu. Pegang-pegangan. Wuxia, kamu mau apa? Mundur. Jangan terobos ke depan. Wuxia, kamu mau apa? Wuxia, tenanglah. Aku tenang. Bukan. Mundur. Cepat. Bagaimana kalau itu manusia? Lalu, bisa ada yang mati. Malam ini monster menyerang desa. Orang normal pasti sudah sembunyi. Siapa yang berdiri di kabut sambil melambai? Kamu kebanyakan nonton film bencana. Bagaimanapun, itu cuma hewan. Mana mungkin sepintar itu? Percaya Xia. Diam. Tahu diri, dasar bodoh. Jangan mengajariku. Jiang Qingman. Kalau kamu kasar lagi pada Aheng, turun dari mobil. Sudah. Pegangan erat. Wuxia, kamu mau apa? Aku akan menabraknya. Xia, Aku tak apa. Aheng. Tadi, tabrakannya keras. Kalau monster itu belum mati, pasti terluka. Kita harus pakai kesempatan ini. Cepat keluar. Ayo. Aku tak mau pergi. Lepaskan aku. Aku tak mau turun. Di luar ada monster. Keluar berarti mati. Aku tak mau. Kalian, pergilah kalau mau. Jangan urusi aku. Di dalam mobil van ini tidak aman. Kapnya masih berasap. Bagaimana kalau meledak? Aku tak mau pergi. Ku bilang aku tak mau. Pergilah kalau mau. Jangan urusi aku. Tak ada waktu lagi. Begitu monster itu bangun, kamu tak sempat menangis. Tidak, aku tak mau pergi. Kamu menamparku. Beraninya kamu menamparku. Aku menamparmu, biar kamu sadar. Aku sadar. Wuxia, jangan sok hebat. Kamu cuma beruntung. Tanpa kamu, aku tetap bisa keluar.
Ucapanmu itu Tita. Kenapa kami harus menurutimu? Kalau kamu tak mau pergi, baik, tinggal saja di sini. Tak ada yang mau menunggumu? Ayo pergi. Jiang Qingman, dengarkan aku. Sebaiknya ikut Xia. Sejak kecil dia ikut ayahnya. Berburu di gunung ini. Dia lebih paham gunung ini daripada kita. Kaksi, kenapa kamu juga membelanya? Aku tak mau pergi. Aku tak mau turun dari mobil van. Jangan ribut sekarang. Bisa? Jalan. Ku bilang aku tak mau. Kenapa kalian semua membelanya? Aku tak peduli. Kamu harus membujukku. Baik. Terserah kamu. Kalian tunggu aku. Tunggu aku. Jangan tinggalkan aku. Lihat. Apa itu? Lihat. Pondok itu menyala. Pasti ada persediaan di dalam. Ayo masuk dan sembunyi. Cepat. Di mimpiku, saat aku kabur, monster itu bersembunyi di atas pintu pondok. Begitu mangsa membuka pintu, ia menerkam. Lampu itu bukan dinyalakan oleh manusia. Monster itu menyalakannya untuk memancing orang masuk. Jangan, kita tak boleh masuk. Rumah itu mencurigakan. Monster itu mungkin sekali bersembunyi di dalam. Kamu mengigau apa lagi? Seseram apapun monster itu, ia tetap cuma hewan, bukan manusia. Mana mungkin ia tahu cara menyergap orang di rumah? Xia, kamu terlalu tegang ya. Tadi mobil van menabraknya. Kalaupun tak terluka, ia pasti takut dan sembunyi. Kalau terluka, ia akan cari tempat sembunyi. Jelas di luar, mana mungkin di dalam rumah? Benar. Lihat, bayangan di jendela itu. Dia mulai ngoceh tak waras lagi. Jam segini, kabut akan makin tebal. Kalau terus jalan, kita akan tersesat. Nanti, sebelum monster menyusul, kita sudah tewas kelelahan dan kelaparan. Terserah kalian. Kalau mau masuk, masuk saja. Yang lain, pegang petasan ini. Nyalakan kalau ada bahaya. Soal bisa selamat atau tidak, tergantung nasib kalian. Kamu, stame tenai. Siapa yang mau barang rongsokanmu? Kaksi, kamu sungguh mau meninggalkanku sendirian di sini? Wuxia sudah ditemani Aheng. Kenapa kamu ikut dia? Meski Xia berpisah dari kita, dia tetap memberimu petasan untuk berjaga. Kenapa terus menyudutkan dia? Aku menyudutkan dia. Jelas-jelas dia yang terus meremehkanku. Jangan pura-pura baik. Menurutku, dia cuma iri. Aku menemukan tempat aman. Tunggu. Apalagi, kalau terus lambat, monster akan menyusul. Dengar. Sepertinya ada suara di dalam. Suara apa itu? Jangan-jangan Xia benar? Monsternya di dalam. Kita harus apa? Tidak mungkin. Tabrakan tadi itu, kalau tak mati, pasti kabur. Lagian, pondok ini kecil. Kalau ada monster, pasti sudah bersuara. Jangan. Tes dulu. Mi?
lempar petasannya ke dalam. Kalaupun ada monster, petasan pasti mengusirnya. Lihat kan, ku bilang juga tak ada monster. Wuxia cuma panik berlebihan. Lihat, sudah ku bilang tak ada apa-apa di sini. Wuxia dan yang lain masih kedinginan di luar. Mungkin mereka sudah diincar monster. Kita jauh lebih enak. Kenapa aku terus merasa di rumah ini ada bau aneh? Seperti daging busuk, agak amis. Kamu kebanyakan mikir. Rumah ini sudah lama kosong. Mungkin cuma bau debu. Lagian kita punya petasan. Kalaupun monster datang, nyalakan satu, dia kabur. Tenang. Malam ini kita pasti aman. Barang di sini belum tentu bersih. Jangan diminum dulu. Sayang kalau tak diminum. Habis lari sejauh itu, aku capek banget. Lihat, tak terjadi apa-apa. Kamu ini terlalu penakut. Xia, aku gendong kamu. Naiklah. Aheng, terima kasih. Lindungi Xia, kata pamanmu. Ayah, itu bakpauku. Kenapa kamu berikan ke si bodoh itu? Jangan sebut Aheng begitu. Xia. Hati Aheng itu tulus. Dia anak baik. Aheng? Paman mungkin tak bisa terus menemani Xia. Kalau paman sudah tiada, bisakah kamu gantikan paman melindungi Xia? Aheng akan melindungi Xia. Aheng, dulu aku sering menindasmu. Maaf. Aheng, teleponnya. Halo, halo. Ini tim penyelamat? Halo Bu, kami sudah bersihkan penghalang di jalan. Paling lama 10 menit. Kami sampai di pintu desa. Kami akan kirim orang naik gunung mencari kalian. Usahakan turun ke arah pintu desa. Temui kami di sana. Baik, baik. Aheng, kita selamat. Tim penyelamat bilang, 10 menit lagi mereka akan bertemu dengan kita di pintu desa. Aman, aman. Xia aman. Ikut aku. Kenapa bocor air?
Bau bangget. Kamu kentut? Bukan aku. Kamu kentut, malah nuduh aku. Tunggu. Tunggu apa? Siam baik-baik. Kayak pernah kenal, kan? Bau begini, kamu masih suruh aku cium? Bau ini, sepertinya aku pernah mencium baunya. Tadi kamu bilang aku penakut. Sekarang kenapa? Kamu sendiri panik kan? Kamu nggak merasa? Ada yang aneh? Enggak. Apa yang aneh? Begitu masuk tadi, aku langsung kunci pintu. Tenang. Kita aman. Aku merasa ada yang mengawasi kita. Tadi kamu nenggak buru-buru. Kita sudah di ruangan ini lama sekali. Apa yang ditakuti? Nega apa-apa. Bau ini makin kuat. Shia. Kabutnya makin tebal, aku tak bisa lihat. Sepertinya kita tersesat. Shia sakit? Aheng, tak apa, tim penyelamat segera datang. Tak ada sinyal. Gawat, tim penyelamat mungkin tak bisa menemukan kita. Kabut di gunung terlalu tebal. Dari pintu desa, mereka pasti sulit menemukan kita. Aku temani Shia. Aheng, kamu pergi dulu. Saat aku menabrak monster itu, aku pasti terluka. Mungkin aku tak kuat keluar dari sini. Tidak. Aku mau bersama Shia. Bersama. Aheng, aku mungkin benar-benar mati di sini. Malam nanti akan makin dingin. Aheng, cepat, kamu pergi dulu. Jari jalan turun gunung, lalu kembali jemput aku, ya? Aku tetap bersama Shia. Kamu bodoh sekali. Anjing kuning itu sepertinya dulu ayah pernah mengeluarkannya dari jebakan pemburu. Kakinya terjepit dan terluka. Ayah merawatnya di rumah 2 minggu, baru melepasnya ke hutan. Kelinci itu, setiap musim dingin, ia mencuri sawi di halaman kami. Setiap ayah melihatnya, ayah cuma tersenyum dan melambai. Tak pernah tega mengusirnya. Katanya musim dingin sulit cari makan, jadi biarkan ia makan lebih banyak. Aheng, mereka semua hewan kecil.
yang pernah ayah tolong. Mereka datang menuntun kita. Menuntun kita? Aku gendong kamu, Shia. Kelinci itu Mereka di sana. Kamu terluka? Cepat tolong mereka. Sini, duduk. Minum dulu. Kami mencari kalian semalaman. Kabut di gunung terlalu tebal, tak ada petunjuk sama sekali. Untung kalian selamat. Terima kasih. Obat kami hampir habis. Ayo ke mobil. Setelah itu, tim penyelamat terus masuk gunung mengikuti rute dari kami. Untuk mencari Jiang Qingman dan Aji, di saat yang sama, mereka mengumpulkan orang. Di area yang mungkin didatangi monster, memasang perangkap, dan mengepung monster yang menyerang warga desa. Tapi saat itu kami belum tahu penyelamatan ini akan jauh lebih sulit dari dugaan. Dan monster itu jauh lebih licik dari yang kami kira. Berita terkini, sebuah desa pegunungan terpencil diserang monster tak dikenal saat malam. Makhluk itu diduga bermutasi akibat hantaman meteorit. Dalam semalam, puluhan orang jadi korban. Penyelidik menemukan banyak bulu berdarah dan jejak cakar besar. Dugaan awal, ukurannya besar dan sangat agresif. Saat ini, tim penyelamat setempat sudah masuk gunung untuk menyisir. Mereka membentuk tim untuk mencari jasad korban. Di sisi lain, mereka bekerja sama dengan dinas kehutanan, melejak monster itu. Hingga berita ini diturunkan, wujud pasti monster itu belum bisa dipastikan, begitu juga tempat sembunyinya. Pihak berwenang sudah mengingatkan warga sekitar agar jangan masuk gunung dulu. Belum ada kabar soal Jiang Qingman dan Aji. Nama mereka juga tak ada di daftar korban. Ada yang perlu kami pastikan. 2 warga yang masih hilang itu, apa mereka orangnya? Iya, mereka orangnya. Kami kabur bersama dari desa sampai ke tepi hutan. Di jalan, monster menyerang kami. Jadi, kami berpansar untuk sembunyi. Mereka mungkin lari ke pondok di hutan timur desa. Seharusnya di area itu. Ada kabar soal korban hilang. Ada kabar soal korban hilang. Ada kabar. Jasad warga Aji ditemukan di pondok hutan. Darah ada di mana-mana. Tapi warga lain, jasad Jiang Qingman ditemukan di dalam gua. Tak ada bekas perkelahian. Setelah diperiksa, dia mati kelaparan. Menurut petugas penyelamat, jasad monster itu tidak jauh dari jasad Kingman. Dan di pelukannya, ia memegang anak monster yang sudah membusuk. Anak monster itu adalah yang dulu Qingman bersikeras pelihara, lalu mati karena kecelakaan. Terima kasih sudah berbagi kisah bencana ini. Setelah semua ini, apa ada hal yang ingin kamu sampaikan kepada penonton di rumah? Kami mendukung perlindungan hewan dan menghormati tiap nyawa. Seperti yang ayahku lakukan dulu, jangan bunuh anak hewan, jangan buru yang tua dan lemah. Beri hewan terluka jalan untuk hidup. Tapi kita harus ingat, dasar dari semua perlindungan adalah keselamatan manusia. Belas kasihan sok suci yang ceroboh hanya akan menyeret manusia dan hewan ke jalan buntu. Benar, dia benar. Iya benar.